Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi yang soleh-solehah. Alhamdulillah, hari ini Umi dan kita akan membahas tentang pembahasan pretest penilaian akhir tahun pelajaran matematika kelas 3 ya saya. Kelas 2 ya nak ya. Kelas 2, maaf. Oke, alhamdulillah anak-anak Umi, kita semua berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan insya Allah semua anak-anak Umi mendapatkan nilai yang terbaik hasil ujian penilaian akhir tahunnya di semester 2 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum kita membahas soalnya lagi dan pembahasannya, maka Umi akan membahas dulu kisi-kisi penilaian akhir tahun Math kelas 2 semester 2 ini. Yang pertama, menerapkan konsep nilai tempat. Kedua, penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Tiga, contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya contohnya saja ya sayangnya. 4. Menjumlahkan nilai uang dalam rupiah. 5. Mengukur panjang benda dalam satuan sentimeter. Singkatannya itu cm ya nak ya. Dibaca dengan sentimeter. 6. Menentukan hasil kali dan hasil bagi suatu bilangan. 7. Membaca tanda waktu. Nah, oke, baik anak-anak Umi, kita masuki soalnya yang pertama ya sayang ya. Nah, ini udah sering banget kita bahas ya karena tentang suatu bilangan maka kita menentukan nilai tempatnya. Nah, pada bilangan 475, angka 4 menempati nilai tempat titik-titik A ratusan, B puluhan, C satuan. Nah, maka ini jawabannya adalah A, ya nak ya. Yang A ini yaitu ratusan. Nah, urutannya adalah 4 sebagai ratusan, nilai tempatnya 70-an, dan 5 adalah satuan. Ya nak ya. Kemudian nomor 2, hasil dari 564 ditambah 27 adalah, nah jadi kita menggunakan cara bersusun juga boleh ya nak ya. Nah, jadi 4 ditambah 7 yaitu 11, maka 11 satuannya kita simpan di bagian hasil dan puluhannya kita simpan di bagian puluhan nih. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 6, 7, 7 ditambah 2, 9. Kemudian ada lagi ratusannya yaitu 5, maka kita letakkan di paling bawah ini yaitu 5. Maka hasilnya adalah 591. Oke, baik anak-anak Umi, nomor 3. Angga memiliki hafalan Quran 763 ayat. Gunawan memiliki hafalan Quran 132 ayat, lebih sedikit dari Angga. Nah, maka dari ini kesimpulannya adalah Angga itu lebih banyak hafalannya dibandingkan Gunawan ya sayangnya. Berapa banyak hafalan Quran yang dimiliki Gunawan? Ini pertanyaannya. Maka cara mencarinya adalah dengan menggunakan pengurangan, yaitu hafalan Angga dikurang dengan hafalannya yang lebih sedikit tadi Angga yaitu 132, maka 763 dikurang 132 itu hasilnya sama dengan 631 ya nak. 3 dikurang 21, 6 dikurang 3, Umi perbesar lagi ya. Kemudian 6 dikurang 3, 7 dikurang 1, 6. Maka hasilnya 631. Kemudian nomor 4, 400 ditambah 80 ditambah 7. Yaitu pilihannya adalah 487. Bagaimana dengan contoh satu lagi Umi berikan ya. Nah, misalnya 500 ditambah 70 ditambah 1 misalnya. Nah, maka ini langsung aja kita tulis. Nah, hasilnya adalah 571. Jadi ini ratusannya, puluhannya, dan ini satuannya. Umi beri warna ya. Nah, ini dia. Yang kita ambil itu adalah angka yang berwarna ini aja ya nak ya. Ini kemudian satunya. Sama halnya dengan yang 400 tadi. 400 maka kita ambil angka 4. Kita ambil angka 0. Angka 0. Nah, maksudnya ini ya ada nolnya ya.
Kemudian di sini ada angka 8, 8-nya kita tandai, Nak. Dan terakhir adalah 7-nya, ya sayang ya. Oke, bisa ya Nak ya, ini contohnya yang lain. Nah, nomor 5. Contoh bangun datar persegi panjang adalah, nah kalau namanya persegi panjang, berarti ini memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi sama panjang, ini yang saling berhadapan, sama panjang, ini berhadapan juga dia sama panjang. Nah, jadi kalau kita lihat, berarti ini bentuknya persegi panjang ini seperti, iya, apakah papan tulis, botol minum, atau tutup botol? Iya, pilihannya adalah papan tulis. Ya, Nak ya, yang A. Kemudian nomor 6. Jumlah uang di bawah ini adalah, ini uang 50, kita jumlahkan dengan 50, kita jumlahkan lagi dengan 50, kita jumlahkan lagi dengan 200, dan kita yang terakhirnya kita jumlahkan dengan 500 rupiah. Maka ketika kita menjumlahkannya, Nak, 50 ditambah 50 itu 100. 100 ditambah 50, 150. 150 ditambah 200 itu 350, dan 350 ditambah 500 itu hasilnya sama dengan 850 rupiah ya Nak ya. Jadi pilihannya yang A ya Nak ya. Ini dia 50 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 200 ditambah 500 hasilnya sama dengan 850 rupiah. Nah, kemudian nomor 7. Panjang kaleng berikut panjang kaleng biskuit, bukan panjang kaleng berikut ya. Kaleng biskuit kira-kira. Nah, jadi anak-anak Umi, kalau yang namanya kaleng biskuit itu berarti dia kalau kita lihat pilihan A 1 cm tuh jelas nggak mungkin, enak kecil banget itu kalau sempat 1 cm. Kemudian kalau 1 meter juga tinggi banget kalengnya ya kan. Kalau 1 meter itu bukan untuk biskuit lagi, sudah untuk minyak ya kan. Misalnya ada drumnya seperti itu jadi bentuknya ya, karena kalau yang C 25 cm inilah yang memungkinkan. Jadi yang memungkinkan itu adalah misalnya 20 cm, 21, 24, 23 cm, 30 cm itu masih memungkinkan, Nak. Jadi kalau udah lebih dari 1 meter atau sama dengan 1 meter atau 1 cm ini kekecilan ini dia kepanjangan ini kaleng biskuitnya. Jadi kalau kita lihat contohnya kaleng biskuit itu seperti ini ya Nak. Ini jangan lihat mereknya ya. Sebenarnya Umi harus menutup ini. Nah, Umi pernah melihat lain ya. Sebenarnya Umi bukan promosi ya sayang. Nah, karena Umi tidak ada. Oke, kita lihat ya. Jadi ini kita menggunakan penggaris nih ya Nak, seperti ini. Nah, kita gedein lagi supaya nampak angka di pada penggarisnya. Nah, makanya kita mulai dari angka 0 ya sayang ya. Jangan dimulai dari angka 1 ini. Ini salah. Jadi dimulai dari angka 0, kemudian lurus sampai dengan nih. Kalau di sini dia 22 ya kan. Nah, kalau kita kecilin supaya 25 juga boleh. Nah, berarti kalengnya itu dia sekitar segini kalengnya kalau dia 25 tingginya. Nah, jadi kalau misalnya 25 itu dia segini. Ya, kita gedein dulu ya. 25. Dari angka 0 ya, Nak ya. Kemudian sampai dengan 25 ini masih kurang ya. Masih kurang juga nih. Jadi lebih kurang seperti ini ya, Nak ya. Jadi dia lebih kurang 25 cm, boleh 21, 22, seperti itu ya Nak ya. Dia kaleng biskuitnya jadi agak lama di situ kita ya. Nah, kita lanjut aja ya Nak ya. Nah, yang penting anak-anak Umi sudah paham dimulai dari angka 0 menghitungnya menggunakan penggaris. Nah, hasil dari 45 dibagi 5 adalah, nah ini menggunakan pembagian ya Nak ya. Nah, di mana yang namanya pembagian itu adalah pengurangan berulang ya sayang. Pengurangan berulang.
pengurangan berulang. Nih. Jadi yang pertama ini 45 dikurangi 5, dia tuh harus menghasilkan 0 atau tidak dapat lagi mengurangi 5. Misalnya hasil akhirnya itu 4 kurang 5 kan nggak boleh ya, karena nggak bisa ya kan sayang. Nah seperti itu, berarti itu sisanya. Namun dalam hal ini dia dapat hasilnya sama dengan 0 ya kan, karena 45 dikurang 5 itu 40, sampai dengan 5 dikurang 5. 5 dikurang 5 itu sama dengan 0. Jadi kalau kita hitung pengurangannya ini, nak, angka 5-nya ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka dia berkelanjutan. 45 dikurang 5, 45 dikurang 5, 40. 40 dikurang 5 yang ininya berarti kan 40 dikurang 5, 35. 35 dikurang 5, 30 sampai dengan hasilnya sama dengan 0. Maka kita dapat menjawab hasilnya. Kemudian juga anak-anak Umi juga boleh mengingat perkalian. 5 kali berapa ya yang hasilnya sama dengan 45? Nah, seperti itu. Jadi kalau anak-anak Umi masih ingat caranya, masih ingat hafalannya juga, langsung bisa menjawabnya. Maka itu sama dengan 9. Maka pilihannya adalah 9 ya sayang. Nah, kemudian nomor 9 juga sama tentang pembagian. Hasil 32 dibagi 4 adalah, nah, jadi ini kita lakukan pengurangan berulang juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enak ya, ada 8 angka 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa Umi? Karena 32 kita kurang dengan 4 itu adalah 28. Ya nak ya. Kemudian 28 kita kurang dengan 4 sampai dengan hasilnya sama dengan 0. Kemudian, nah, kita juga dapat mengingat perkalian. 4 perkalian 4 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 32. Nah, jadi kalau kita mengingatnya, maka 4 dikali 8 itu sama dengan 32 ya sayang ya. Nah, itu dia. Kemudian nomor 10 tentang waktu. Jam ini menunjukkan pukul. Nah, kalau kita lihat nih nak, jarum pendek itu menunjukkan jam dan jarum panjang itu menunjukkan menit. Nah, kalau jarum pendeknya berarti dia ini belum sampai angka 8. Namun sudah lewat dari angka 7. Maka dia berada di pertengahan karena dia jarum panjangnya di angka 6. Nah, di mana kalau yang namanya di angka 6 berarti itu namanya lebih 30 menit. Setengah jam. Nah, jadi ini namanya adalah, oh iya, nah 6.30 itu artinya adalah setengah 7 ya sayang. Kemudian 7.30 itu artinya setengah 8. Kita biasanya menyebutnya kalau di Indonesia itu setengah 8. Kemudian 8.00 itu berarti dia 8 tepat pas. Nah, maka kalau kita lihat ini tidaklah mungkin jam 6 karena sudah melewati pukul 7 ya kan sayang. Dan tidak mungkinlah pukul 8 dikarenakan dia belum sampai pukul 8. Jadi yang A dan B ini yang A dan C itu tidak mungkin menjadi pilihan. Ya nak, dia tidak mungkin menjadi pilihan ya sayang ya. Maka ini jawabannya adalah B, 7.30 yaitu setengah 8. Kemudian bagian jodohkan. Nah, ini perkalian sama pembagian aja kok. Dimana untuk menjawab soal perkalian, anak-anak Umi dapat juga melakukannya dengan menggunakan jari tangan, penjumlahan berulang ya kan. Nah, kemudian juga dapat juga mengingatnya dengan hafalan perkalian. Apabila lupa, maka anak-anak Umi boleh menjumlahkannya secara berulang. Seperti 10 kali 8. Nah, bisa juga dengan mengingatnya, langsung mendapatkan hasilnya. 10 kali 8, oh iya 80, seperti itu. Boleh juga dengan penjumlahan berulang ya nak ya. 8 ditambah 8 sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini hasilnya sama dengan 80 ya nak ya. Maka pilihannya adalah D, 80. Kemudian nomor 2, 36 bagi 4. Nah, 36 bagi 4 maka ini dengan cara melakukan pengurangan berulang. 36 dikurang 4, kemudian dikurang 4 lagi sebanyak
hasilnya itu sama dengan 0, mendapatkan hasil sama dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini sebenarnya caranya lama ya karena namun anak-anak Umi pelan-pelan dalam mengurangi juga dapat kok hasilnya. Misalnya lupa dengan hasil perkaliannya ya nak. Maka kita juga bisa menggunakan dengan hafalan perkalian kita. Nah, kita dapat mengingat 4 kali berapa ya yang hasilnya sama dengan 36. Maka jawabannya adalah 9. Sama seperti angka 4-nya ini dikurangi sebanyak 9 kali. Terdapat 9 kali pengulangan. Nah, 36 bagi 4 itu sama dengan 9 yang E ya nak ya. Nah, kemudian nomor 3. 9 dikali 3 itu juga perkalian yaitu adalah penjumlahan berulang. Jadi angka 3 ini kita jumlahkan sebanyak 9 kali ya sayangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini hasilnya kita jumlahkan sama dengan 27. Nomor 4, 40 bagi 5. Nah, ini juga melakukan pengurangan berulang ya, nak ya. Boleh. Namun ya ini kembali ke anak-anak Umi. Kalau mau lebih cepat lagi mendapatkan hasilnya, boleh dengan hafalan, ya kan sayang. Nah, maka nak, ini ketika kita lakukan pengurangan berulang, nah, maka angka 5 ini ya terdapat 8 kali ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya nak ya. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah 8 ya nak. Karena Umi kelebihan dalam melakukan pengurangannya. 5 kali berapa yang hasilnya 40? Yaitu 5 kali 8. Maka 40 bagi 5 sama dengan 8. Yang A ya nak, pilihannya ya 8. Kemudian 8 dikali 4. Nah, 8 kali 4 berarti angka 4-nya ini jumlahkan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya sama dengan 32. Nah, C itu sama. Jadi C itu 32. Oke, anak-anak Umi. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semangat ya nak ujiannya. Insya Allah anak-anak Umi semuanya bisa. Insya Allah sungguh-sungguh juga. Minta doa dari kedua orang tuanya supaya dimudahkan dalam ujiannya. Umi mohon maaf apabila ada kata-kata Umi yang salah. Nah, kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi yang saleh-salehah.